Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu yang luar biasa ini kita tengah memperingati turunnya Roh Kudus kepada setiap orang percaya seperti yang telah dijanjikan oleh para nabi-nabi dan juga oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. 120 orang murid-murid yang menantikan selama 10 hari janji Tuhan setelah dia naik ke sorga, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan untuk memampukan, memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya menjadi saksi. Artinya menjadi orang yang akan memberitakan pribadi, karya, dan tujuan Yesus Kristus kepada semua manusia. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi, tapi juga kuasa untuk menjadi saleh, hidup di dalam pengudusan, hidup di dalam janji-janji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks pencurahan Roh Kudus ini, kita akan belajar bagaimana Roh Kudus menolong orang percaya untuk memenuhi misi mereka, janji Allah kepada mereka, penugasan Allah kepada mereka. Judul daripada renungan pagi ini adalah menjadikan mata hati terang. Menjadikan mata hati terang. Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Pada waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, dia sedang memberikan sebuah kunci untuk mewarisi setiap rencana-rencana Allah yang sudah dijanjikan di dalam ayat yang ketiga, yang sudah disiapkan kepada setiap orang kudus dari sorga. Dalam konteks ini, Roh Kudus akan berfungsi, Allah Roh Kudus akan datang kepada setiap orang percaya dan memampukan kita untuk menyadari, untuk menerima, untuk mewarisi setiap rencana-rencana Allah yang sudah Dia siapkan kepada kita. Dan ketika kita ini menerima firman, janji Tuhan, lalu kemudian janji itu menjadi realita, menjadi kenyataan di dalam hidup kita, maka otomatis iman kita akan mulai bertumbuh secara eksponensial, bertumbuh progresif untuk hidup di tengah kemurahan Tuhan, dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sangat penting peranan Roh Kudus membuka mata hati kita, dan kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Roh Kudus berfungsi menyadarkan kita akan pikiran-pikiran Allah dan memberikan kepada kita dalam bentuk gambar, pikiran, rencana, strategi yang Allah siapkan kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk membuat kita melihat seturut dengan paradigma dan cara pandang Allah. Pada waktu pikiran kita ini sudah terbuka, maka kita akan terdorong untuk pertama membangun keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar untuk menjadi peka. Prinsip di sini bahwa ketika Roh Kudus membuka mata hati kita terang, yang pertama Dia akan dorong kita menjadi peka dan taat. Kita mempertahankan, mengutamakan, prioritas kita adalah membangun keintiman dengan Allah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan kepekaan dan ketaatan untuk mendorong pertumbuhan kerohanian seseorang. Tidak ada. Banyak orang berpikir pengetahuan rohani saja sudah cukup menggantikan dan menjadi saya dewasa. Tidak. Kita boleh punya pengetahuan rohani kalau kita tidak menjadi peka dengan apa yang Tuhan mau dan kita melakukan, tidak ada artinya. Roh Kudus yang dikatakan sebagai roh hikmat dan roh wahyu bertugas untuk membuat pikiran kita itu tidak hanya berhenti pada level mental.
di dalam level kognitif saja, pengetahuan saja. Tetapi dia harus mengubah hati kita. Karena semua pengetahuan kognitif kita ini tidak bisa menuntun kita kepada keintiman dengan Tuhan. Harus itu masuk dan menjamah hati kita, baru terjadi sebuah perubahan. Lalu di dalam ayat 18, Rasul Paulus mengatakan supaya engkau tahu. Peranan Roh Kudus di dalam hidup kita adalah membuat mata hati kita itu terang, lalu kita tahu, kita mengerti akan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita. Panggilan yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada waktu Roh Kudus memberikan kita roh hikmat dan roh wahyu, pikiran dan paradigma kita akan diperbaharui sehingga memampukan kita hidup dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam pikiran dan pemahaman kita tentang Allah. Ketika Roh Kudus berbicara dari hati Allah, maka kita tidak bisa hanya merespon dengan pikiran mental atau pikiran kognitif kita. Karena pada waktu Tuhan berbicara kepada kita, seringkali tidak langsung kita bisa mengerti secara logis. Kadang-kadang pikiran logika kita ini tidak akan bisa mengizinkan itu terjadi. Dia bilang, masa sih, nggak mungkin lah. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita pertama harus meresponi dengan hati kita. Dan mengatakan, saya siap, saya bersedia Tuhan. Walaupun mungkin saya nggak tahu, saya belum paham semua, tapi saya mau. Karena Tuhan tidak mencari kemampuan kita, tetapi Dia mencari ketersediaan kita. He's not seeking for our ability, but He's seeking for our availability. Bersediakah kita untuk dipakai Tuhan? Karena ketika hati kita menerima pesan Tuhan dan direspon dengan mentaati firman-Nya, pikiran kita akan mulai dibanjiri dengan strategi, taktik, untuk maju di dalam ketaatannya itu. Jadi kepercayaan dan kepekaan kita terhadap Roh Kudus mendorong ketaatan yang akan menciptakan pergerakan dan momentum di dalam hidup kita. Pikiran kita menjadi responsif. Inilah yang kita sebut sebagai dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus. Pikiran kita akan mulai melayani kehendak hati yang sudah diubah oleh Roh Kudus. Itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika pengetahuan kita ini melayani iman, melayani ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami Allah lebih besar lagi. Itulah yang saya kenal dan saya sebut sebagai bertumbuh di dalam pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menerangi hati setiap orang percaya. Dan ketika mata hati kita ini diterangi, kepekaan kita kepada Roh Kudus akan memampukan kita melihat, imajinasi rohani kita mulai melihat apa yang Tuhan katakan. Karena setiap panggilan dikatakan supaya kau mengerti pengharapan akan panggilanmu. Setiap panggilan Allah kepada semua orang percaya berbanding lurus dengan identitas yang mereka harus terima untuk penugasan itu. Jadi penugasan kita di dalam kerajaan Allah berbanding lurus terhadap identitas yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Sebagai contoh, saya akan berikan 2 contoh singkat. Yang pertama, Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain yang ada di dalam perbudakan Mesir pada waktu itu. Musa bertumbuh di dalam kerajaan Mesir 40 tahun pertama. Dia paham sekali akan cara berpikir, paradigma, worldview daripada orang-orang Mesir. Dia tahu bahwa Firaun itu adalah titisan dewa Ra. Dia tahu bahwa Firaun adalah dewa bagi bangsa Mesir. Dia adalah Tuhan bagi bangsa Mesir. Tidak ada yang boleh menentang Firaun sama sekali. Bahkan keluarganya sendiri akan mati bila menentang Firaun yang sedang berkuasa. Musa sangat paham itu. Tetapi kemudian 40 tahun berikutnya,
karena dia melarikan diri ke Midian, dia kemudian melupakan semua itu dan menjadi orang yang sangat tidak confidence dengan kehidupannya. Sehingga ketika di dalam Keluaran pasal yang keempat, Yahweh datang di dalam semak belukar yang tengah terbakar itu. Dan Musa yang sedang menggembalakan domba dari mertuanya melihat, dan Tuhan berbicara kepada Musa, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Apakah Musa langsung yakin? Dia katakan, siapa namamu? Lalu Tuhan mengatakan, akulah aku. Dan kemudian Tuhan mengatakan mengenai panggilan Musa untuk membebaskan Israel. Apakah Musa langsung menerima? Secara logis, tidak. Logika berpikirnya tidak mengizinkan dia untuk menerima penugasan itu. Buktinya, dia mengatakan, saya ini siapa? Kalau 40 tahun yang lalu kau panggil, saya mungkin siap. Karena dia membunuh orang yang mendengar laporan bahwa orang mandor Mesir itu menyakiti bangsa Israel. Tetapi sekarang siapa yang tahu pensiunan jenderal, siapa yang akan mau menghargainya? Bangsaku sendiri tidak bisa terima. Tuhan mengatakan dengan memberi mujizat, tongkat di tangannya berubah menjadi ular dan dibalikan kembali. Tuhan memberikan mujizat dengan tangannya dimasukkan ke dalam kantong, berubah ketika keluar dan dimasukkan kembali. Tetapi apakah itu meyakinkan Musa? Jawabannya tidak. Bahkan Musa sendiri membuat sebuah pernyataan yang sebenarnya menghina Tuhan. Dikatakan, aku ini orang yang berat lidah, petah lidah, yang gagap istilahnya. Kenapa saya katakan bahwa ini menentang kehendak Allah? Karena Stefanus ketika dia berkhotbah membela Injil di dalam Kisah Para Rasul, dia menyebutkan Musa yang dikatakan memiliki otoritas, kuasa di dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Artinya dia adalah orang yang eloquence, yang lancar, fasih lidah, yang sangat baik di dalam orasi, orator yang bagus, yang ulung. Tapi tiba-tiba Musa mengatakan, saya ini adalah orang gagap. Bagaimana mungkin seorang orator dengan kefasihannya bisa menjadi gagap? Kemungkinan karena dia gagal, dia depresi, masa lalunya menghantui dia terus-menerus. Tetapi apa solusi Tuhan kalau mujizat tidak bisa meyakinkan dia? Apa solusi Tuhan? Maka solusi Tuhan adalah Roh Tuhan datang kepada Musa itu dengan sebuah firman yang tegas. Di Keluaran pasal yang ke-7 ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Firman Tuhan berkata, lihat, lihat. Kata lihat di sini merupakan sebuah kata perintah. Lihat. Apa yang dia mesti lihat? Dikatakan, aku sedang mengangkat engkau, membuat engkau seperti Allah bagi Fir'aun. Perhatikan, dia dipanggil, misinya adalah membebaskan Israel. Dan untuk itu dia harus berhadapan dengan Fir'aun. Coba bayangkan sahabat sekalian, bila paradigma dari Musa ini hanya sebatas orang gagal. Paradigmanya hanya sebatas budak Mesir, sebagaimana banyak orang Israel pada waktu itu yang diperbudak, yang dikatakan pekerjaan mereka membuat batu bata itu menyakitkan, memahitkan hidup mereka. Kalau Musa datang seperti orang yang mengemis kebebasan, kemerdekaan, maka tidak akan mungkin terjadi pembebasan Israel. Untuk itu Musa harus dibuka Tuhan matanya dan diperintahkan untuk melihat siapa dirinya di hadapan Firaun. Allah harus mengangkat Musa dan membuka matanya untuk melihat, ini loh kamu sekarang, supaya kamu taat melakukannya. Kamu adalah Allah di mata Firaun. Dengan kata lain, dewa Mesir harus berhadapan dengan dewa Israel. Kalau bahasa sama-sama kita pakai kata dewa. Dewa Mesir, titisan daripada dewa Ra, harus berhadapan dengan Yahweh. Dan ini baru akan sepantar. Tetapi kita tahu bahwa Allah lebih tinggi daripada semua dewa lain.
Dan karena Musa melihat itu, setelah dia melihat dan yakin dengan itu, semua baru terbuka. Semua strategi, semua cara untuk dia kembali ke Mesir mulai terbuka. Dan kita tahu, apakah langsung pernyataan Musa satu kali beres? Tidak. Dia datang dan mengatakan, Firaun, biarkan umatku pergi. Ini sebuah pernyataan subversif. Bahwa itu mengatakan, Firaun, kamu bukan dewa. Sorry ya, mungkin rakyat Mesir bilang kamu dewa. Tapi mohon maaf, kamu bukan. Kamu tidak layak disembah oleh bangsa Israel. Ada Yahweh yang kami sembah. Tentu ini sebuah subversif. Tentu ini bisa membuat Firaun begitu marah. Tetapi saudara lihat, 10 kali tulah itu memperlihatkan dewa-dewa Mesir yang disembah oleh Mesir itu ditaklukkan oleh Yahweh yang menjadi Allah segala alam semesta. Dan 10 kali. Jadi pada saat ini, mungkin kita yang sudah melihat panggilan Allah dalam kita, kita mencoba untuk mentaati panggilan Allah itu, melakukan misi Allah itu. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Lalu kita mengatakan, sudahlah, capek saya. Tidak. Lihat, mungkin sampai harus 10 kali. Dan bahkan yang ke-10 itu begitu mengerikan sekali. Harus ada orang-orang mati. Termasuk apa? Bangsa Israel yang tidak taat. Maka mereka pun anak sulungnya akan mati. Jadi bayangkan sebuah kengerian. Tetapi ketika mereka taat. Karena dia tahu bahwa sekarang dia sedang berjalan dengan Allah. Saat ini. Yang kedua kita melihat contoh dari Yosua pasal yang ke-6. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Yosua setelah Musa mati, dia harus melanjutkan untuk memimpin Israel masuk ke dalam tanah Kanaan sebagai warisan yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Untuk itu mereka harus mengalahkan semua tentara dan kerajaan-kerajaan yang ada di Kanaan. Yosua pernah berperang, tapi lama sekali. Pada masa mereka baru keluar dari tanah Mesir, mampir di Rafidim, di situ terjadi peperangan dengan orang Amalek. Tetapi setelah itu, lebih dari 40 tahun, Yosua tidak lagi berperang. Dia pernah melakukan pekerjaan, pengintaian. Tetapi itu bukan perang yang langsung frontal, sebuah pertempuran. Tetapi kali ini, dia harus berhadapan dengan Yeriko yang begitu berat dan besar. Temboknya saja sudah begitu tebal, bisa tempat tinggal orang. Rahab itu tinggalnya di tembok itu. Di tembok itu seperti ruang yang ada ruang yang orang bisa masuk dan itu bisa dijadikan perumahan atau tempat rumah bordil untuk yang dikelola oleh Rahab. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua, Tuhan mengatakan kepada Yosua sebelum dia menaklukkan Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan kepada tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kata ketahuilah ini sebuah kata yang diterjemahkan sebenarnya dari bahasa aslinya yaitu ra'ah. Ra'ah. Kata ra'ah artinya lihat. Persis sama dengan kata yang dikatakan oleh Allah kepada Musa. Lihat. Ini sebuah perintah. Lihat. Yosua harus melihat dirinya mampu mengalahkan raja-raja dan kota yang berkubu itu. Yang begitu intimidatif. Begitu berat, begitu hebat. Dan strategi yang Tuhan berikan kepadanya kemudian yang dibuka ini, sekalipun itu tidak logis secara strategi perang, tetapi dia percaya itu karena dia sudah melihat Tuhan menyerahkan Yeriko dan seluruh pahlawan yang gagah perkasa. Luar biasa. Roh Kudus harus membuka mata hati, pikiran dari orang-orang yang akan ditugaskan oleh Allah untuk mereka mengetahui panggilan dan pengharapan panggilan yang mereka terima. Hari ini
ada kabar baik kepada kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, memberitakan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu adalah misi semua orang kudus di seluruh muka bumi, dari Yesus naik ke sorga sampai dia akan datang untuk kedua kalinya. Misi kita tidak lebih dari satu saja, tidak ada yang lain, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Apapun profesi kita, tetapi panggilan kita sama. Dan untuk itu kita harus melihat diri kita sebagai orang yang diutus Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah duta-duta Kristus yang akan memberitakan kepada setiap orang, berilah dirimu didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Kita ini duta. Kemanapun kita pergi, kita mewakili kepentingan kerajaan Allah dan Kristus. Dan berita kita cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang menjadi nama keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hari nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan berita itulah, misi itulah kita harus emban. Dan untuk penugasan itu, Tuhan telah memberikan kepada kita identitas kita sebagai anak yang dikasihinya, tetapi juga sebagai duta-duta yang membawa berita keselamatan kepada dunia. Dan kiranya peringatan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu terjadi di Yerusalem. Dan ketika kita lahir baru, Roh Kudus sudah berdiam satu rumah dengan kita. Dan Roh Kudus yang akan menggerakkan, memampukan, membuka mata kita dan melihat siapa kita di dalam Kristus untuk menggenapi misi ini. Jangan takut. Hiduplah dengan damai sejahtera Allah, karena itulah yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk menggenapi. Dan kita berdoa supaya mata kita terbuka melihat paradigma yang baru yang Tuhan siapkan kepada kita untuk misi dan pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kami tinggal berdiam di dalam kami, memampukan kami menjadi saksi, hidup di dalam kesucian, kesalehan, pengudusan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami dipanggil untuk memenuhi rencanamu, menjadikan segala bangsa murid. Tolong kami untuk melihat, Roh Kudus buka mata hati setiap umatmu yang hari ini mendengar firman-Mu. Dan mereka melihat penugasan Allah. Dan mereka melihat identitas Allah dalam hidup mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka akan melakukan dengan ketaatan demi ketaatan secara konsisten. Dan akan melihat Tuhan melakukan pekerjaan mujizat di dalam hidup mereka. Karya besar terjadi. Berkati umat-Mu Tuhan. Dan berjalan di dalam kuasa Allah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.